Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat data semua. Di video kali ini gue bakal coba ngebahas cara buat word cloud. Nah, apa itu word cloud? Word cloud itu ya kalau dari katanya ya, word itu kata, cloud itu awan. Jadi kata, kumpulan kata yang dibentuk seperti awan. Awalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi semakin di sini bentuknya juga bermacam-macam ya. Umumnya berbentuk kotak, lingkaran, atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, kita akan coba buat word cloud menggunakan R dengan beberapa opsi package. Oke, langsung kita buka R Studio nya. Nah, yang pertama gue mau load library-nya dulu. Oke, library. Untuk ngambil datanya, gue udah siapin sebuah dataset ya, sebuah file Excel. Namanya nama mahasiswa. Sini mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini terdiri dari beberapa nama mahasiswa itu ya, jadi nama-nama. Nah, untuk import datanya kita pakai library atau package namanya readxl. Oke. Nah, gua ketik Ctrl Enter, kemudian kita buat sebuah objek data frame namanya mahasiswa readxl ya, readxlsx, karena kita sudah tahu bahwa extensionnya itu adalah xlsx. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu apakah dia xlsx atau xls, maka kita gunakan excel. Oke, karena kita udah tahu. Ini working directory gua. Nah, word cloud data ini, data mahasiswa, ada di dalam folder word cloud di dalam working directory. Oke, nama mahasiswa .xlsx. Oke, nah kita coba dulu ya. Ada 4152. Nah, oke, di sini ini harusnya nama mahasiswa. Jadi di data kita ini baris pertamanya langsung nama mahasiswa. Nah, kalau gitu berarti kita harus kasih nama sendiri. Call names-nya misalnya nama. Nah, sekarang kita lihat. Nah, yang tadinya Syarifah Amalia Sidki ini jadi nama kolom, sekarang sudah jadi data baris pertama ya, datanya sudah sesuai. Jadi ada 4153 nama mahasiswa di sini. Oke, berikutnya kita coba pisahkan nama-nama ini gitu ya menjadi per kata gitu ya. Nah, gua di sini pakai library-nya tidy text gitu ya. Nah, kita running. Oke, udah jalan. Nah, data kita kan berupa data frame nama ya. Nah, kolomnya cuma satu, nama. Nama-nama ini nanti kita pisah-pisah. Misalnya Syarifah ya, satu baris, Amalia satu baris, Sidki satu baris, Sri satu baris, dan seterusnya. Oke.
kita pakai fungsi, bentar, apa ya namanya ya, id text unless token ya. Nah di sini word gitu ya, kita buat sebuah objek data frame namanya word. Kemudian di sini tabelnya itu mahasiswa, outputnya nama-nama yang sudah dipecah ini jadi satu atau per kata, nama kolomnya mau apa? Misalnya di sini jadi word. Kemudian inputnya atau kolom input itu mau apa, namanya apa ya? Di sini nama ya, dari sini. Oke, nah sekarang tokennya ini kita mau apa? Secara default tokennya ini words atau per kata ya. Kalau kita mau ngebaginya per karakter bisa, tapi buat apa ya, kita nggak sesuai untuk yang sekarang. Jadi to lowernya ini kita biarin aja, dropnya kita biarin, collapse-nya biarin. Berarti ini udah. Nah sekarang kita coba lihat dari word ini. Oke. Nah yang dilakukan ini dipisah ya per kata ya. Syarifah Amalia Sidki yang tadinya satu nama satu baris ini sekarang jadi 3 baris ya, 3 kata terpisah. Yang tadinya ada 4153 sekarang 11 ribuan. Oke, nah berikutnya selain memisahkan nama, unless token ini juga tadi secara defaultnya membuat teksnya ini lower ya, atau menjadi huruf kecil. Oke, di sini kita nggak buat apa istilahnya, cleansingnya ya, atau standardize-nya. Artinya misalnya ya ada nama Muhammad ada yang M-nya 1, ada yang double M gitu, M Muhammad gitu ya, MMAD. Nah kita nggak samain, ataupun kita bersihin karakter-karakter lainnya ya. Jadi kita cuma benar-benar misahin terus di convert ke huruf kecil. Oke. Nah setelah itu kita hitung frekuensinya dari masing-masing kata yang sama ya. Untuk menghitungnya kita gunakan fungsi-fungsi dari dplyr ya, package dplyr atau dplyr. Kemudian tadi words gitu ya. Sekarang wordsnya kita rubah menjadi tabel frekuensi. Untuk menghitung frekuensinya kita gunakan count dari word. Kemudian kolom frekuensinya secara default itu n, namanya n ya, satu huruf n. Nah kita akan rubah namanya ya, kita akan ubah namanya menjadi frekuensi atau kemudian kita akan langsung sort ya, kita akan langsung urutkan berdasarkan dari nilai terbesar ke terkecil ya, yang paling bawahnya terkecil. Nah kita gunakan sort sampai dengan true. Oke, kita running. Nah kita lihat hasilnya seperti ini ya.
Jadi kata yang paling banyak di sini Muhammad, Putri, Nur, Aulia, dan seterusnya. Oke. Kemudian setelah ini, salah satu cara untuk menampilkan frekuensi itu biasanya juga menggunakan bar chart ya, atau bar plot. Kita coba lihat dulu ya. Untuk menampilkan bar chartnya, kita gunakan package ggplot2 ya. Tadi nama datasetnya words ggplot, kemudian estetiknya kita akan gunakan nantinya kita akan gunakan geom call, atau di sini aja gue pakai geom call aja langsung ya. Geom call karena bentuk datanya udah frekuensi ya. X nya ini adalah ke sampingnya ya, frekuensi berarti. Kemudian Y nya ini adalah words atau word. Nah, kita pakai termnya byte aja langsung. Oke, kita lihat ya, agak lama karena banyak. Oke, nah kita lihat ya, kalau kita pakai cara seperti ini atau tampilan seperti ini, bisa dibilang kita nggak punya informasi apa-apa. Kita sulit lihat kata-kata seperti ini ya. Walaupun misalnya kita filter ya, kita filter yang frekuensinya lebih dari 2 misalnya. Nah, sama aja ya. Nah, tapi kan di sini ada yang lebih dari 300 ya. Nah, ini kata Muhammad tadi ya. Kalau di plot yang sebelumnya ini nggak kelihatan. Nah, walaupun ini limit frekuensinya sampai lebih dari 300, tapi garisnya nggak kelihatan barnya ya. Ini barnya saking kecil-kecilnya, jadi ada yang terlalu kecil itu jadi apa, terlalu tipis gitu ya, jadi nggak muncul, nggak kelihatan di sini. Hanya ketika kita filter yang frekuensinya lebih dari 2, nah ini baru kelihatan. Ini Muhammad ya. Kemudian di sini mungkin ini Putri gitu, dan seterusnya. Visualisasi kayak gini nggak menarik ya. Ini nggak menarik, dan kita harus cari cara yang lain. Entah itu misalnya kalau kita memang ingin tetap gunakan bar chart ya, kita harus filter sampai yang benar-benar terlihat lebih baik gitu ya. Tapi di sini kita akan gunakan seperti yang tadi di awal bilang, kita akan gunakan word cloud. Nah, kalau di sini sobat data lihat, saya udah punya 2 package yang sama-sama digunakan untuk membuat word cloud. Ada word cloud dan ada word cloud 2. Ya, bedanya kalau hasil dari word cloud pertama ini formatnya plot ya, jadi nanti munculnya di tab plots ini. Tapi kalau untuk yang word cloud 2, dia basisnya dari JavaScript JS gitu ya, jadi nanti bisa lebih interaktif. Nah, nanti kita lihat bedanya seperti apa. Kemudian dia tampilan juga bukan di tab plots ya, tapi di viewer. Oke, nah sekarang kita gunakan yang word cloud dulu. Nah, untuk yang word cloud, kita lihat dulu helpnya misalnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi input dari word cloud ini minimal 2. Itu ada words-nya, katanya apa. Kalau di sini berarti nama mahasiswanya, kemudian
frekuensinya ya. Nah sekarang kita coba word cloud, kemudian words-nya tadi ada dari data words ini ya, kemudian ini argumennya saya tulis aja, kemudian frekuensinya itu dari words frek ya. Kemudian supaya nggak terlalu banyak juga, saya pakai minimum frekuensinya yang nanti dimunculin itu yang minimal 2 gitu ya. Nah sekarang kita coba lihat hasilnya. Ini agak lama juga. Nah kalau kita lihat di bagian plot, dia akan nambahin satu-satu terus ya sampai selesai. Nah dari sini kita sudah bisa lihat bahwa nama Muhammad ini udah yang paling tinggi ya, tapi nama Putri tadi harusnya nomor 2 Putri, di sini belum kelihatan. Oke, dia masih proses ya. Tandanya ada di sini, ada warna merah ini, dan di sini juga belum muncul tanda seperti ini. Oke, nah di sini ada warning. Ini udah selesai tapi ada warning. Nah kita lihat di sini ada perintahnya use warnings ya, kita ketikkan warnings untuk lihat warningsnya ini apa aja. Nah ini cukup banyak ya, ada di sini yang dimunculkan 50. Nah, kata Muhammad ini nggak bisa muncul ya di sini. Karena terlalu kecil mungkin ya. Oke, nama Putri juga sepertinya nggak ada di sini. Nah, untuk yang word cloud ini memang kurang, kalau seperti ini kurang menarik ya. Makanya kita akan coba gunakan package word cloud 2 ya. Nama fungsinya sama, bukan sama ya, mirip gitu ya, word cloud 2. Nah sekarang kita lihat helpnya. Nah dia pakai word cloud 2 JS ya basisnya. Inputnya itu berupa data yang di dalam data frame ini ada 2 kolom minimal ya, ada 2 kolom berisi nama kolomnya itu adalah word dan frag ya. Nah ini makanya tadi kenapa kita buat namanya word dan frag ya, supaya sama. Oke, kita langsung coba aja dulu. Sorry, datanya words, kemudian min size nya ya supaya lebih enak dilihat. Misalnya di sini yang lebih dari 2. Oke, kita coba yang ini dulu ya, kita coba dulu ini lebih cepat. Nah tapi sayangnya di sini nama Muhammadnya nggak muncul karena terlalu kecil ini ya, base nya ini. Kalau misalnya ini saya geser gitu ya, misalnya saya refresh masih sama. Oke, masih sama ya. Cuman di sini memang dia random, kita agak susah kalau ingin mendapatkan hasil yang sama setiap kali kita running. Misalnya kita zoom, nah kalau kanvasnya ini besar, Muhammadnya muncul ya. Oke, kemudian kita bisa setting beberapa pilihan.
Misalnya tadi size-nya, font size-nya ya, defaultnya 1. Nah, semakin besar nilainya, berarti nanti tulisannya juga ukuran untuk hurufnya atau ukuran teksnya semakin besar. Artinya kalau ada kata yang frekuensinya terlalu tinggi, maka ada kemungkinan besar dia tidak akan muncul di sini ya. Nah, karena tadi ada kata Muhammad yang paling besar tidak muncul di sini, maka kita akan coba kecilkan size-nya jadi 0,8 ya. Kita lihat muncul tidak. Oke, udah muncul ya. Atau kalau misalnya kita mau tampilan semua ya, min size-nya 0 gitu ya. Nah, ini ada yang kecil-kecil. Nah, ini yang 1 ya, frekuensinya 1 gitu ya. Nah, Aditya, Abigail, Nafisa, Araf ya 1. Tapi Muhammadnya ada 312 ya tadi ya. Kata Muhammadnya ini jauh, terlalu besar ya, terlalu jauh ya frekuensinya, sehingga tampilannya kalau secara kita ya, secara pendapat saya pribadi, ini pendapat gue pribadi agak kurang enak ya ngeliatnya, karena ini terlalu gede gitu ya, terlalu gede. Oke, nah kita bisa coba konversi misalnya ya. Kita akan transformasi ukurannya atau frekuensinya ini hanya untuk tujuan visualisasi ya. Datanya kalau memang butuh data tabelnya, kita harus tetap pakai data yang pertama ya. Frag-nya kita coba transformasi, misalnya dipangkatkan 0,8 ya, jadi frekuensinya lebih kecil. Oke, nah sekarang kita coba buat lagi word cloud-nya, word cloud 2, kemudian datanya words 2 gitu ya. Kemudian tadi size-nya di 0,8 supaya kelihatan. Min size-nya biarin aja. Kita lihat yang ini dulu ya kalau gitu. Oke, ini better ya, ini masih ada, belum selesai. Oke, nah better ya. Jadi nama Muhammadnya ini ada di dalam lingkaran ya. Kita lihat zoom. Oke, masih ada nih, masih ada. Oke, nah ini better ya tampilannya. Oke, masih ada tuh, masih berjalan yang frekuensinya 1 ya. Nah, oke, sepertinya udah selesai ya. Ini kecil-kecil banget, nggak kelihatan, tapi it's okay, supaya lebih menarik gitu ya. Nah, ini word cloud dari package word cloud 2. Oke, ininya sekarang jadi 98,929 sekian, yang tadinya 312 ya, setelah kita pangkatkan 0,8 ya. Sekali lagi ini hanya untuk kebutuhan visualisasi supaya lebih menarik aja ya. Tuh. Ini bentuknya elips ya, ini namanya elips nih, agak lonjong, lingkaran agak lonjong ya. Kita juga bisa rubah atau mengubah gitu ya, mengubah bentuknya. Misalnya shape
ya. Shape-nya ini kita mau bentuknya apa ya. Tadi defaultnya sebenarnya circle ini ellipse ya. Tadi kita juga bisa buat cardioid itu bentuknya mungkin apel atau bentuk hati gitu ya. Kemudian diamond, triangle ya, triangle forward, jadi ke sini gitu ya, dan ini lebih panjang begini. Kemudian ada yang triangle, ada yang pentagon, ada yang bintang. Nah, kita akan coba pakai shape yang diamond ya, diamond. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Kita lihat di bagian zoom. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini Muhammadnya miring, tulisannya, putrinya horizontal gitu ya, tapi di sini terbalik gitu ya. Nah, ini karena sekali lagi sifatnya ini hasilnya random gitu ya. Jadi dari sini kalau kita zoom ya bisa beda lagi hasilnya. Terus kalau kita mau save gitu ya, itu bisa beda lagi hasilnya gitu. Jadi mungkin perlu beberapa kali coba supaya dapat hasil yang menurut kita udah menurut sobat data hasilnya ya sudah sesuai selera lah ya. Ya memang agak random memang. Oke, ini tampilannya. Kalau yang tadi circle-nya seperti ini. Ini ya. Nah, tadi juga berubah ya. Tadi itu warnanya apa, sekarang warnanya apa ya, Muhammadnya. Oke, nah selain itu kita juga bisa merubah ya, mengubah jenis teksnya, fontnya ya. Misalnya di sini saya ganti jadi Times New Roman gitu ya. Mungkin ininya saya hapus ya, jadi bentuknya tetap circle ellipse tadi ya. Oke. Nah, wah ini kebetulan sama nih kata Muhammadnya, huruf apa, warnanya mirip ya, sama. Nah, yang perlu gue jelasin lagi, di word cloud itu semakin besar ukuran teksnya, artinya frekuensinya paling tinggi. Jadi kata atau teks yang paling sering muncul di list nama mahasiswa kita tadi itu, atau di teks yang lain ya, berarti nama kata Muhammad itu paling banyak digunakan, Muhammad double M, karena di sini ada Muhammad M-nya 1 ya. Dan kalau di sini dengan word cloud 2, warna juga menentukan frekuensinya. Artinya teks atau nama yang warnanya sama persis, itu artinya frekuensinya juga sama persis gitu ya. Tapi mungkin ini ada yang gradasi, mungkin bukan gradasi ya, agak-agak mirip warnanya gitu ya. Ini misalnya Dwi dengan mana gitu ya, ini ada yang sama ya. Kalau warnanya sama persis dan ukurannya juga sama, berarti itu frekuensinya sama. Oke. Itu aja yang bisa gue jelasin buat word cloud ini. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan klik tombol like-nya. Kalau buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau ada yang mau tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke.
itu aja gitu ya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.